Di Italia tahun 1978, ada seorang astrolog terkenal dunia bernama Vikramaditya alias Aditya. Setelah membaca garis tangan Perdana Menteri Indira Gandhi dan meramalkan tentang the emergency di India, dia kabur ke Roma. Aditya ini dijuluki Einstein-nya ilmu membaca telapak tangan, dan dia adalah murid dari seorang santo bernama Paramahamsa. Aditya nggak percaya sama yang namanya hubungan romantis, tapi langsung jatuh hati sama Dr. Prerana, seorang dokter muda yang cantik tapi ceroboh. Mereka ketemu di kereta, tapi terus berpisah. Suatu hari, Aditya baca telapak tangan Anand Rajput, seorang politisi dan pengusaha muda yang ambisius. Aditya ngeramalin kalau Rajput nggak bisa jadi politisi, dan akhirnya orang-orang Rajput ngejar Aditya sampai dia kecelakaan. Aditya dirawat di rumah sakit tempat Prerana kerja. Setelah sembuh, Aditya ngajak Prerana buat menjalin hubungan yang santai aja, tapi Prerana merasa tersinggung dan pergi dari kota. Walaupun akhirnya Aditya ngikutin dan Prerana nerima ajakan Aditya. Tapi paman Prerana yang juga dekan di rumah sakit, Dr. Chakravarti, minta Prerana buat nggak terlalu baper sama Aditya. Waktu Aditya dan Prerana lagi naik kereta, ada orang asing yang minta Aditya buat baca telapak tangan anaknya, Tara, yang bercita-cita jadi pemanah. Aditya ngeramalin kalau Tara nggak bakal sukses di dunia olahraga dan lebih baik fokus ke pendidikan. Semua orang di gerbong kereta jadi pengen diramal juga, tapi Aditya malah turun dari kereta bareng Prerana. Tapi dia sadar kalau semua orang di kereta itu bakal mengalami kematian dalam waktu dekat. Dia coba ngejar kereta buat berhentiin, tapi nggak berhasil. Malam harinya, kereta itu kecelakaan dan banyak korban jiwa. Prerana mulai percaya sama ramalan Aditya dan minta dia buat baca telapak tangannya. Aditya bilang kalau Prerana bakal punya umur panjang dan masa depan yang cerah, tapi Prerana tiba-tiba pingsan dengan hidung berdarah. Prerana dibawa ke rumah sakit dan pamannya ngasih tahu kalau dia kena tumor yang nggak bisa disembuhin dan mungkin cuma bisa bertahan beberapa bulan. Aditya nggak setuju, karena dia udah ngeramalin yang sebaliknya, tapi dia diusir dari rumah sakit. Prerana jadi punya harapan baru buat hidup. Pamannya yang awalnya ngerasa Aditya cuma penipu, akhirnya percaya setelah Aditya sukses baca telapak tangan 5 orang yang udah meninggal. Ketika ada obat untuk penyakit Prerana yang senang banget ngelamar Aditya. Tapi Aditya nolak dengan alasan dia nggak bisa cinta, karena dia nggak punya garis cinta di telapak tangannya, dan dia bakal pergi dari negara itu sebentar lagi. Prerana yang kecewa banget mencoba bunuh diri. Tapi dia nemu buku harian Aditya dan tahu kalau Aditya sebenarnya siap ngorbanin hidupnya buat nyelamatin dia. Sebelum pergi, Aditya ngajak Prerana buat berdansa di ballroom sesuai keinginan Prerana, dan mereka habiskan malam bersama. Prerana ninggalin catatan di buku harian itu kalau dia bakal milih buat ngorbanin hidupnya ketika situasi kayak gitu terjadi. Dia sengaja mengalami kecelakaan mobil dan dibawa ke rumah sakit. Aditya, yang lagi ada di London buat acara tari ibunya, baca catatan Prerana di buku harian itu. Dia telepon rumah sakit dan kaget dengar kondisi Prerana. Dia janji bakal segera ketemu Prerana dan minta dia bertahan hidup. Ketika Aditya lagi bingung sama ramalannya, dia ketemu sama Tara yang kehilangan tangannya di kecelakaan kereta. Tara bilang karena dia nggak punya telapak tangan lagi, dia bisa nulis takdirnya sendiri. Aditya yang buru-buru buat ketemu Prerana naik kapal kargo ke Italia, yang dikapteni sama orang yang dia temui di rumah sakit. Tapi, kapal itu kena badai di laut dan semua orang diperintahkan kapten buat ninggalin kapal. Aditya terjebak sendirian di kapal itu. Dia berjuang buat bertahan hidup di tengah kekuatan alam yang dahsyat. Dia ingat kata gurunya, Paramahamsa, kalau ilmu baca telapak tangan cuma 9% akurat dan ada 1% orang yang bisa nulis takdirnya sendiri. Dengan tekad buat bertahan hidup, dia pakai semua kekuatannya buat mencapai tempat tinggi dan nembakin flare gun. Kapten kembali dengan sekoci buat nyelamatin Aditya. Kapalnya tenggelam, tapi Aditya tetap bertahan. Akhirnya, Aditya sampai di rumah sakit dan bertemu kembali dengan Prerana yang sudah sembuh. Aditya melamar Prerana dan dia menerima. Filmnya berakhir dengan Tara yang menang di Paralimpik panahan dan pernikahan Aditya sama Prerana.